Jadi ini adalah folder mahasiswa yang berisi kelengkapan dari bagian-bagian penyusun program. Ini yang pertama ada Bootstrap dan JS JavaScript untuk mendukung tampilan visual yang lebih menarik. Lalu ada config PHP, ada connect, ada delete, index, lalu ada update, dan ada database mahasiswa SQL. Lalu untuk bagian config sendiri itu terdapat beberapa fungsi untuk menghubungkan antar bagian yang lain. Yang pertama show data, yaitu untuk menampilkan. Lalu ada insert data untuk memasukkan data. Kemudian detail data, ini berfungsi untuk mendapatkan data dari database tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada detail data Duates, yaitu fungsi ini dibuat untuk mengambil data dari database lewat ID. Nah, ini digunakan untuk update data. Nah, kemudian ini fungsi update datanya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada fungsi delete untuk menghapus data. Kemudian ada connect. Nah, untuk connect ini fungsinya sama seperti config, yaitu menghubungkan, namun ini lebih ringkas. Ini lebih ke spesifik untuk koneksi database-nya. Itu mulai dari hostnya, user, password. Nah, password ini jika tidak diperlukan untuk keamanan, lebih baik dikosongi. Lalu database dengan nama mahasiswa, dan ada variabel koneksi. Nah, ini untuk tujuannya untuk menghubungkan. Lalu ada ke indeks dulu. Indeks adalah halaman utama. Nah, ini berisi tentang lebih ke bagian UI atau tampilannya. Di atas ini ada link rel atau istilahnya shortcut untuk memanggil tadi Bootstrap dan JS atau JavaScript untuk menambah untuk meningkatkan tampilan agar lebih menarik. Nah, ini ada require once, ada connect PHP dan config. Jadi kedua bagian ini harus diincludekan pada bagian yang pokok seperti index, delete, dan update untuk menghubungkan antar bagiannya, yaitu harus include atau memasukkan require once ini, require once, connect.php dan config.php.
Lalu di sini kita ada kelas objek, variabel objek maaf, yaitu CRUD. CRUD ini programnya yaitu create, read, update, dan delete. Nah, di sini saat insert data dan atau memasukkan data itu berhasil, maka ada notifikasi di bagian atas, nanti data berhasil disimpan. Jika tidak, maka data gagal atau data tidak berhasil disimpan. Ini adalah bagian dari tampilan-tampilannya. Ya. Kemudian ini ada shortcut atau button, tombol untuk update dan delete. Di sini juga terdapat shortcut untuk jQuery, JavaScript, lalu bagian footer untuk watermark. Lanjut ke bagian update. Pada bagian update ini juga sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, harus include yang namanya connect.php dan config.php. Nah, ini juga sama seperti bagian index, ada variabel objek dengan new CRUD. Nah, ini data get, jadi berfungsi untuk mendapatkan data dari database itu tadi dengan metode post. Nah, apa yang didapat yaitu name-nya, namanya, dan emailnya untuk bisa dirubah sesuai kebutuhan. Jadi semisal saat memasukkan ada data yang salah, bisa diedit atau dirubah di bagian form edit ini. Selanjutnya ke bagian delete. Sama seperti bagian-bagian sebelumnya, ada include, connect.php, dan config. Juga variabel objek dengan new CRUD. Nah, ini juga kita mendapatkan data lagi, mendapatkan data untuk dihapus. Nah, saat kita nanti mengklik tombol hapus, maka akan ada notifikasi jika data berhasil dihapus akan muncul. Jika data tidak dapat dihapus, maka akan muncul notifikasi juga. Oke, nah ini untuk database-nya. Database-nya seperti database kebanyakan, ada ID, name, nama, email. ID bertipe integer dengan panjang 4 karakter, name varchar dengan panjang 10, nama varchar dengan panjang 50, dan email varchar dengan panjang 50. Dan ini data yang telah tersimpan. Nah, ID ini bersifat primary key atau yang utama, dan name sebagai unique key karena name sendiri bersifat unik
atau hanya satu, tidak ada yang double ini. Jadi ini adalah tampilan halaman utama, ada tulisan halaman pengisian data mahasiswa. Di sebelah kiri ada form tambah data, dan sebelah kanan ada tampilan data yang telah tersimpan. Nah, di sini bisa kita masukkan data, misal di sini akan muncul notif kasih data berhasil disimpan, dan kita bisa lihat data yang disimpan di sebelah kanan. Nah, kita juga bisa mengeditnya. Jikalau data yang kita masukkan tadi ada kesalahan, nah, lalu simpan dan muncul kembali notif data berhasil disimpan. Lalu kita kembali, nah, data sudah berhasil untuk dirubah. Kemudian terakhir untuk menghapus data, nah, ini ada hapus, lalu data berhasil dihapus. Lalu kita kembali dan data telah terhapus. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangan adalah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.